Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Inspeksi visual asam asetat atau IVA. Kanker serviks menghantui para wanita. Setiap 2 menit di dunia, 1 wanita meninggal karena kanker serviks. Setiap 1 jam di Indonesia, 1 wanita meninggal karena kanker serviks. Faktor resiko terjadinya kanker leher rahim. Menikah atau mulai aktif seksual di usia kurang dari 20 tahun. Berganti-ganti pasangan seksual. Berhubungan seksual dengan laki-laki yang sering berganti pasangan. Perempuan yang melahirkan banyak anak. Pernah infeksi di kelamin atau panggul. Perempuan yang merokok atau berada di sekitar perokok setiap harinya. Deteksi dini kanker serviks. Apa itu deteksi dini? Adalah pemeriksaan untuk menemukan kanker di leher rahim dari sejak perubahan awal sel displasia sampai dengan prakanker. Deteksi dini dapat dengan cara IVA test dan pap smear. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera dan berbudaya. Tabi pun. Sahabat PKK yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya Opsi Okta Handayani SST dari Pokja 4 PKK Kota Metro di acara podcast PKK Talk for Metro Ceria, bincang-bincang penuh manfaat. Sahabat PKK yang berbahagia, pada hari ini kedatangan tamu sebagai narasumber kita adalah Dr. Lukman Hakim, spesialis kedokteran keluarga. Selamat siang Dr. Lukman. Selamat siang Ibu. Baik, Sobat PKK yang berbahagia, hari ini kita akan memberikan materi tentang peranan dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer dalam penanggulangan kanker serviks di Kota Metro. Baik, Dr. Lukman, boleh menjelaskan kepada kami apa sih dokter spesialis keluarga layanan primer? Apa bedanya dengan dokter spesialis dan dokter umum pada umumnya? Jadi begini Bu, terima kasih pertanyaannya. Spesialis kedokteran keluarga layanan primer adalah mencakupin bidang kedokteran keluarga, kedokteran komunitas, kesehatan masyarakat, dan pendidikan biopsikososial terhadap pasien, keluarga, dan komunitas. Sedangkan dokter spesialis yang lain ada lebih khusus. Pelayanan primer adalah mengenai primer. Sedangkan spesialis yang lain itu ke sekunder. Jadi misalnya dokter penyakit dalam, dia akan menangani komplikasi-komplikasi dari penyakit hipertensi contohnya. Dia mungkin akan menangani pasien-pasien yang dengan komplikasi dengan gagal ginjal atau mungkin gagal jantung. Itu bedanya Bu. Terima kasih dokter. Berarti ada beda ya dok Ya, ya beda, antara Bu. spesialis kedokteran keluarga. Ya. Nah, kemudian dokter, ini kan peranan dokter spesialis ya, Ya. kedokteran keluarga. Boleh saya tahu sih dokter, bagaimana warga Metro ini, khususnya kan memang di Metro ini bisa mendapatkan pelayanan dari dokter spesialis kedokteran keluarga? Sebenarnya kami dokter spesialis pelayanan keluarga layanan primer itu di Metro cukup tersebar. Di Metro cukup banyak. Juga di Bandar Lampung kalau dikira ada yang di Puskesmas, contohnya kayak Dr. Meli ada di Puskesmas. Jadi sebenarnya di Puskesmas juga sudah ada, di rumah sakit umum juga ada. Ya, kami rencana akan membuat klinik
tetapi mungkin karena waktunya masih pendek, jadi planning ke depan kita akan membuat suatu klinik khusus untuk dokter keluarga pelayanan primer. Wah, berarti sangat Ya, bisa kedepannya dijangkau ya dokter ya. Iya. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Begitu kan ya maksudnya. Betul. Ya dokter ya. Kemudian di sini dokter, kita kan peranan dokter keluarga dalam penanggulangan kanker serviks. Ya. Kalau boleh tahu dokter, kanker serviks itu bagaimana? Kemudian yang menyebabkan terjadinya, karena angka kejadian kanker serviks di Metro itu meningkat ya dokter ya, Ya. seperti data yang sudah ada itu. Betul. Kejadiannya meningkat. Boleh dijelaskan dokter? Kanker serviks itu cukup banyak sekali, oleh karena faktor bermacam-macam. Ada faktor genetik, ada faktor merokok, ada memang kekebalan tubuh, jadi bermacam-macam. Ada faktor dari luar, dari virusnya sendiri, dari penjamu. Contohnya eksogen dari luar, orang yang memakai pil KB yang terlalu lama, lebih dari 10 tahun, itu juga harus dilakukan pemeriksaan. Sebenarnya ibu-ibu harus dilakukan pemeriksaan pap smear, tapi mungkin pap smear agak mahal sedikit Bu ya, jadi mungkin IVA sudah dilayani oleh Puskesmas saya kira, jadi tidak ada bermasalah. Yang penting ibu-ibu harus rajin kontrol, mungkin sebaiknya bisa setahun sekali, 2 tahun sekali, atau 3 tahun sekali melakukan pemeriksaan supaya kanker serviks ini tidak meningkat luar biasa. Baik dokter, tadi IVA sudah dilakukan, Ya. kemudian pap smear juga sudah dilakukan. Ya. Jadi IVA itu kan bisa, itu pemeriksaan yang sederhana Sangat ya dokter, sederhana. sangat sederhana dan bisa Ya. dilakukan di puskesmas maupun di klinik Ya. Pratama ya, Ya, dokter ya. betul. Baik dokter, kemudian apa sih yang sudah dilakukan dari dokter spesialis kedokteran keluarga ini dalam memberikan informasi kepada warga Kota Metro dalam kanker serviks ini? Jadi kami menghimbau kepada ibu-ibu keluarga, terutama pasangan usia subur, di mana kanker serviks ini dimulai dari usia 35 tahun, bisa mungkin lebih rendah, sampai usia 55 tahun. Jadi mungkin untuk rajin kontrol atau berobatlah minimal ke puskesmas. Kalau ada keluhan umpamanya, contohnya ya, kalau umpamanya sering terjadi pendarahan atau sesuatu hal yang mungkin tidak nyaman oleh seorang ibu, bisa melakukan pengobatan atau kontrol ke puskesmas atau melakukan pemeriksaan tadi pap smear atau IVA tadi. Terima kasih sekali, banyak ya rupanya yang bisa kita dapatkan. Terima kasih sekali. Kemudian dokter, nah ini ya, sering sekali itu warga ibu-ibu yang bertanya, apakah setelah dia tidak menstruasi masih bisa terkena kanker serviks dokter? Ya, seperti saya bilang tadi, usia 35 sampai 55 tahun Bu. Jadi bisa saja Bu, masih bisa seorang wanita terkena kanker serviks, masih bisa. Iya, jadi sebagai wanita kita tetap harus memeriksakan diri. Ya, minimal tadi berapa tahun dokter? Bisa 1 tahun, 1 tahun. lebih bagus 2 tahun, Iya. 3 tahun, 4 tahun sampai 5 tahun. Tergantung dari tergantung kalau pap smear harus bayar Bu ya. Oh iya. Jadi mungkin IVA mungkin lebih praktis, lebih murah, lebih mudah dijangkau di puskesmas. Saya kira itu mungkin. Baik dokter, kita itu kan di tanggal 5 dan 6 Oktober itu ada pemeriksaan IVA gratis di sekretariat bersama di samping rumah dinas wali kota. Ya. Apa peran dokter spesialis keluarga yang diambil dalam kegiatan tersebut? Kami kebetulan dokter keluarga ini yang layanan primer ada ibu dokter, ada bapak dokter. Jadi kita mungkin nanti berbagi aja. Yang
mungkin dokter-dokter yang pria, bapak-bapak bisa menerima konsultasi untuk mungkin selain kanker serviks, mungkin ada penyakit-penyakit yang lain atau kanker-kanker yang lain, silakan aja. Mungkin untuk yang ibu, yang dokter-dokter wanita bisa melakukan IPA, pemeriksaan IPA, Bu. Oh ya, jadi kita tetap membedakan privasi takutnya dari seorang wanita. pasien itu tetap dijaga. Ya. Untuk yang dokter spesialis yang perempuan itu silakan bisa ikut langsung. Iya, bisa melayani dan bisa konsultasi tentang IVA dan kanker serviks. Kemudian yang dokter spesialis kesehatan keluarga yang laki-laki melayani konsultasi, karena memang kanker itu kan banyak ya dokter, banyak sekali. Ada kanker mata, kanker kulit, ya itu juga kan bisa dikonsultasikan dan gratis ya dokter. Gratis, Bu. Baik. Sedikit ada informasi tentang teh daun mint yang bisa diminum. Katanya menurut penelitian ya dokter ya, teh ini juga apapun itu bentuknya, apapun itu mereknya, itu bisa, karena mengandung antioksidan ya dokter ya, itu bisa mengurangi resiko. Iya benar dokter ya? Iya, kalau ini kan gini Bu ya, kita segala macam obat, jangankan teh, semua mungkin yang berbau alami bisa, tapi kita tidak tahu sampai sejauh mana mana keberhasilan daripada minum teh ini untuk penyakit-penyakit kanker gitu. Iya. Gitu. Tapi yang pasti bagus ya dokter ya minum teh, dan ini ada produk teh memang milik UP2K dari Kota Metro, produksi dari Kota Metro, dan ini bisa ibu-ibu sahabat PKK bisa membeli di Sekam ya, sentra kerajinan makanan di Kota Metro ya. Baik dokter, kita kembali lagi ke masalah peran dokter spesialis kedokteran keluarga dalam layanan primer dalam penanggulangan kanker serviks. Jika ada keluarga dokter atau warga Kota Metro yang menderita kanker serviks atau ingin berkonsultasi dengan dokter spesialis kesehatan keluarga, nah, apa ada layanan atau misalnya nomor khusus dari kedokteran keluarga layanan primer ini untuk bisa diinformasikan kepada warga Kota Metro? Baik Bu, sebenarnya kita punya sekretariat Dr. Chandra Pandiangan, tetapi mungkin kita teman-teman sejawat yang lain yang kebetulan sama kami yang spesialis kedokteran keluarga layanan primer juga dapat melayani Bapak Ibu mungkin dengan kontak person masing-masing, bisa Bu. Oh iya, karena memang spesialis kedokteran keluarga layanan primer itu kan menyebar ya dokter di setiap puskes sepertinya ada. Kemudian di rumah sakit juga ada. Ya iya dokter. Baik, kemudian dokter, gimana sih tipsnya bagi keluarga agar bisa kita itu mencegah terjadinya kanker serviks atau mendeteksi ya, karena kesehatan dari semua anggota keluarga itu menjadi tanggung jawab keluarga masing-masing. Bagaimana tipsnya dokter? Jadi begini, yang paling penting kita begitu ada keluhan permasalahan dengan organ wanita, umpamanya terjadi perdarahan atau sesuatu keputihan atau gimana, kita sebaiknya, apalagi pasangan usia subur, sebaiknya melakukan pemeriksaan pap smear. Kalau memang mampu, kalau nggak mampu pemeriksaan IPA Bu. Jadi secepatnya melakukan pendeteksi, karena kanker serviks ini bermacam-macam penyebabnya. Ada faktor dari luar, ada faktor dari dalam, ada faktor yang keturunan. Keturunan juga salah satu faktor bisa menimbulkan kanker mulut rahim. Kekebalan, jadi ada faktor virusnya. Virusnya adalah human papilloma virus, HPV namanya. Oh iya. Tetapi sebenarnya juga ada suatu
sampai saat ini sebaiknya dilakukan ada vaksinasi pencegahan, ada vaksin. Tapi apakah di Kota Metro sudah dilakukan? Karena saya baca buku ada setelah dilakukan vaksinasi pada usia 9 sampai 13 tahun. Tapi saya di Metro nggak tahu. Saya baca buku ada sudah dilakukan. Jadi pemberian vaksin pada usia 9 sampai 13 tahun. Itu salah satu pencegahan yang terbaik. Jadi untuk vaksinasi ini ya dokter ya itu dilakukan sedini mungkin. Ya. Tapi kan memang biayanya Betul, Bu. pasti lebih mahal ya dokter ya. Jadi yang perlu dilakukan sebagai keluarga itu yang pasti harus deteksi dini ya dokter. Deteksi dini. Apapun keadaannya itu kalau kita deteksi secara dini pasti penanganannya lebih cepat. dini dan lebih cepat ya dokter ya. Baik dokter, tadi dokter sudah bilang bahwa bisa diadakan vaksinasi untuk kanker serviks di usia 9, dimulai dari usia 9 tahun. Bisa dijelaskan lebih rinci dokter? Vaksin kanker serviks ini bermacam-macam, Bu. Tapi kita nggak usah nyebutkan merek lah. Jadi ada bermacam-macam, ada namanya Serparik, maksudnya ada 2 macam lah yang saya tahu. Ada 2 macam, itu kegunaannya masing-masing. Jadi kegunaannya itu karena vaksin-vaksin itu ada yang, jadi ternyata kuman HPV itu ada nomor serinya, Bu. Jadi contohnya ada 8, 11 sampai 30-an, yaitu jenisnya bermacam-macam. Ada yang ganas, ada yang jadi bisa mencakupin bermacam-macam jenisnya. Ada yang sampai jenis yang ganas, yang biasa, ada yang contohnya adalah jadi pada wanita itu diperkirakan 8 sampai 10 wanita tuh ada yang terkena kanker serviks. Jadi angka kesakitannya cukup tinggi. Jadi di mana akan dilakukan kalau memang mampu sebaiknya dilakukan vaksin. Kanker serviks itu biayanya cukup mahal. Dibilang mahal sekali ya enggak, relatif. Iya, karena kalau kita itu mencegah pasti biayanya lebih murah ya dokter daripada kalau sudah terjadi. Iya. Baik dokter, ini adalah vaksinasi jadi bisa dilakukan untuk usia 9 tahun sampai dengan di sini tidak disebutkan usianya, Bu. Sampai usia dewasa boleh. Sampai 50 pun boleh. Boleh ya dokter ya. Bagaimana kalau seandainya dokter, nah dia diberikan vaksin pada orang yang sudah pernah melakukan hubungan seksual dan dia sudah terindikasi untuk terjadi karena dia tidak memeriksakan, sudah terindikasi terjadi kanker serviks itu. Jadi apakah itu masih bisa berguna? Jadi begini, Bu. Itu termasuk angka kegagalan. Jadi sebaiknya sebelum divaksinasi, pasien itu harus dilakukan pemeriksaan pap smear atau kalau IPA test. Kalau itu hasilnya negatif, baru divaksin. Kalau sudah terjadi, maksudnya sudah terjadi ada tumor, dikasih vaksin juga percuma. Jadi harus sebelum dilakukan vaksinasi harus dilakukan pemeriksaan pap smear dan IPA test minimal lah. Oh iya, berarti kalau memang yang sudah pernah melakukan ataupun yang sudah berkeluarga harus dan melakukan itu harus diperiksa dulu ya dokter ya baru bisa dilakukan vaksinasi. Baik. Dokter, apa sih di akhir acara ini apa sih yang bisa disampaikan dalam peranan dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer ini kepada pemirsa sahabat PKK Kota Metro? Jadi kami mengimbau kepada terutama ibu-ibu pasangan usia subur sebaiknya melakukan pola hidup sehat ya Bu ya, tetap makan 4 sehat dan 5 sempurna, di mana
kita jangan lupa bahwa wanita sampai saat ini kanker serviks itu termasuk silent killer, namanya silent killer. Jadi membunuh secara pelan-pelan. Jadi dia biasa-biasa saja, tidak kelihatan. Setelah itu akhirnya terjadi angka kematian, di mana angka kematian daripada CA serviks cukup tinggi. Jadi sebaiknya tetap melakukan pemeriksaan seawal atau sedini mungkin kalau begitu ada keluhan, apalagi terutama ya Bu ya, pasien yang punya keluarga suami istri di mana terjadi postcoital bleeding, di mana habis melakukan senggama terjadi ada perdarahan, itu sangat dicurigai itu adalah suatu kanker serviks. Kita telah sampai pada akhir acara. Terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Lukman mewakili dari Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer Kota Metro dalam acara podcast PKK pada hari ini. Saya sebagai pembawa acara Opsi Okta Handayani, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata, dan saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.